Paruh waktu kapan pelaksananya? Ketika peraturan pemerintahnya keluar, langsung kami proses Mas Adit. Tidak menunggu lama. Kami hari ini belum bisa memproses karena memang peraturan pemerintahnya belum keluar. Ketika belum keluar, BKN juga belum menerima layanan pendaftaran P3K paruh waktu untuk didaftarkan NIP-nya. Ketika sudah ada petunjuk untuk mengusulkan NIP bagi P3K paruh waktu, kami lakukan segera. Kawan-kawan sebagai tenaga operasional seperti driver, kemudian tenaga kebersihan, keamanan, operator-operator mesin, operator-operator alat berat dan sebagainya, yang bagian dari 1.800 itu awalnya kan mereka tidak boleh mendaftar sebagai P3K. Tapi tadi saya sampaikan berkat perjuangan di Komisi 2 DPR RI akhirnya boleh mendaftar. Nah, ketika boleh mendaftar, maka kita harus mempertimbangkan kualifikasi 1.800 orang ini agar bisa mendaftar juga. Kalau kita tetap kenceng pada 2.654 yang sudah kita buka formasinya itu, nanti kasihan kawan-kawan 1.800 ini yang tidak bisa mendaftar. Ketika tidak bisa mendaftar karena kualifikasi dan kompetensinya tidak masuk, apa yang terjadi Mas Adit? Diberhentikan Mas. Karena nggak boleh lagi ada non-ASN. Dan kawan-kawan yang tidak mendaftar dan tidak lolos ujian, tidak bisa jadi P3K paruh waktu. Sekali lagi saya sampaikan, kenapa kebijakan kita memberikan kesempatan 1.800 kawan-kawan yang bergerak di bidang tenaga teknis operasional untuk bisa mendaftar, agar kawan-kawan 1.800 ini juga bisa menjadi P3K paruh waktu. Karena kalau tidak mendaftar dan tidak lolos administratif, tidak ikut tes, diberhentikan Mas. Kita tidak mau itu. Sekali lagi kita tidak mau itu. Dan kami mohon pengertiannya kawan-kawan, berempatilah kepada 1.800 orang ini yang selama ini sudah berkarya kepada kita. Sekali lagi kami sangat menghargai karya-karya kawan-kawan seluruh non-ASN, baik yang 2.654 yang bekerja di teknis administratif maupun 1.800 yang bekerja di teknis operasional. Itu pertimbangannya. Kalau kemudian waktu itu kita kunci dengan kompetensi-kompetensi, maka kasihan yang 1.800 ini tidak bisa mendaftar. Karena memang konsep awalnya kita hanya membuka untuk yang 2.654 ini tadi. Karena dalam perkembangannya yang awalnya tidak boleh mendaftar, jadi boleh mendaftar akibat dari sebuah keputusan dari pemerintah pusat. Dan ini Mas Adit sama juga dilakukan di kabupaten kota lainnya. Panjenengan boleh cek. Dan saya sangat sampaikan, kita harus sangat bersyukur Kota Semarang masih mempersiapkan semua. Panjenengan boleh cek kabupaten kota lain ada yang diberhentikan karena kemampuan keuangan daerah tidak sebagus Kota Semarang. Di Provinsi Jawa Tengah itu yang masuk database kemarin kita rapat 2.500 yang non-ASN yang masuk database di Provinsi Jawa Tengah itu diberhentikan. Karena memang keterbatasan anggarannya. Kemudian mereka dialihkan ke outsourcing. Itu dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Dan kabupaten kota lain juga ada. Jadi ini adalah sebuah insya Allah kebijakan yang bukan tidak mengandung resiko, tapi resikonya yang sekecil-kecilnya. Kenapa katakan sekecil-kecilnya? Agar semuanya bisa menjadi P3K. Sekali lagi bisa menjadi P3K, tidak diberhentikan. Kalau nanti tidak daftar, tidak ujian, kasihan Mas, tidak ikut jadi P3K dan harus diberhentikan. Itu yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan. Yang kedua Mas Adit, kami sudah melakukan pemetaan, bisa ditampilkan Mbak? Kami sudah melakukan pemetaan terhadap 361 yang diterima di masing-masing di OPD lain. Nah, kami petakan di sana namanya siapa, kemudian pekerjaan real OPD asal seperti apa, ini kalau di total jumlahnya 361. Dan pekerjaan jabatan yang dilamar apa. Nah, nanti ketika pekerjaan yang dilamar ini bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan, maka lakukanlah itu yang ada di sana bisa kemudian direstribusi. Tapi kemudian kalau pekerjaan-pekerjaan yang dilamar ini tidak bisa dikerjakan oleh yang melamar, maka bisa jadi tetap ada di OPD yang bersangkutan. Maksudnya demikian Mas Adit. Sederhananya demikian. Job karakter, jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya teknis administratif, saya kira itu bisa kita redistribusi. Sekali lagi,
pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis administratif atau skillnya general, itu bisa kita redistribusi ke OPD lain. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis operasional, membutuhkan keahlian, itu yang harus dipertahankan di OPD tersebut. Agar tidak gemuk Mas Adit, maka kita lakukan pemetaan. Mana yang bisa diredistribusi, mana yang tidak. Tidak semuanya, misalnya DPU yang diterima dari OPD lain cukup banyak adalah DPU 95, betul? 95. Jadi bukan berarti 95 orang ini kemudian nanti harus tetap berada di sana. Tolong cari kawan-kawan non-ASN yang tidak diterima di P3K penuh waktu untuk sementara diredistribusi ke OPD lain. Karena keahliannya yang sifatnya umum, misalnya administrasi, petugas surat menyurat, petugas pengelola komputer dan sebagainya. Saya yakin masih ada dari 95 orang itu. Nanti 95 orang yang tidak diterima P3K penuh waktu, yang kemudian sementara diredistribusi ke OPD lain karena menyesuaikan dengan anggaran, penempatannya P3K paruh waktu nanti kita diskusikan. Nanti kita bikin des agar penyusunan anggaran 2025 nanti kita sudah berbasis dengan penempatan P3K paruh waktu. Jadi yang kemudian diredistribusi ke OPD lain belum tentu nanti penempatan P3K paruh waktunya juga di OPD tersebut. Kita bisa diskusikan itu agar nanti penganggaran kita di 2025 bisa match. Dan dimulai ulangi 2026 bisa match. Dan nanti mulai 2026 tolong pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis operasional, mari kita serahkan saja kepada ahlinya perusahaan penyedia jasa. Tidak harus dikerjakan oleh kawan-kawan ASN. Begitu kira-kira Mas Adit. Pertanyaan nomor 2. Nomor 3. Paruh waktu kapan pelaksananya? Ketika peraturan pemerintahnya keluar, langsung kami proses Mas Adit. Tidak menunggu lama. Kami hari ini belum bisa memproses karena memang peraturan pemerintahnya belum keluar. Ketika belum keluar, BKN juga belum menerima layanan pendaftaran P3K paruh waktu untuk didaftarkan NIP-nya. Ketika sudah ada petunjuk untuk mengusulkan NIP bagi P3K paruh waktu, kami lakukan segera. Begitu Mas Adit. Demikian Mas Adit, ada yang perlu dikonfirmasi? Oh, satu lagi. Paruh waktu boleh nggak jadi penuh waktu? Jadi PNS saja boleh Mas, tapi melalui seleksi, ya, melalui seleksi. P3K paruh waktu apakah boleh nanti menjadi penuh waktu? Boleh, tapi jadi PNS saja boleh, apalagi hanya jadi P3K penuh waktu, asal melalui tes. Begitu Mas Adit. Ada informasi Mas Adit cukup? Apalagi Bu? Iya, pastilah. Pasti melalui tes kan, tidak otomatis. Ya. Cukup Mas Adit? Ya, kalau sudah cukup, kami persilahkan kawan-kawan yang lain. Nanti kalau kurang jelas kita bisa ketemu des to des Mas Adit. Insya Allah nanti sebentar lagi kawan-kawan Umpek kita akan melakukan des tentang pemetaan tugas pekerjaan non-ASN agar nanti bisa kita tentukan mana yang diredistribusi berbasis anggaran, mana yang diredistribusi berbasis kompetensi, begitu kira-kira. Insya Allah semua tetap ada solusi. Dan ini juga dilakukan oleh kabupaten kota lain, kita tidak sendiri. Jadi mohon dengan sangat kawan-kawan bisa memahami hal ini. Kami sangat paham betul apa yang panjenengan pikirkan. Tapi yang paling penting kawan-kawan sekali lagi, mari kita bersyukur apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Panjenengan semua tetap dipekerjakan di instansi pemerintah Kota Semarang. Itu yang patut disyukuri. Dan kalau boleh saya menyampaikan dulu, panjenengan ketika mendaftar sebagai non-ASN, ada pernyataan di atas materi di sana tidak menuntut untuk menjadi ASN. Hari ini negara pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya panjenengan untuk menjadi ASN. Maka nikmat mana lagi yang panjenengan dustakan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.